Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwazillahi la nu'ridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridho Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Ini adalah etika Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya dalam mengamalkan kebaikan. Di ayat sebelumnya Allah memastikan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Kata tawanan ini sangat menarik. Seorang kalau memberi makan orang miskin dan anak yatim itu suatu hal yang lumrah lah, wajar lah. Rata-rata kebaikan manusia seperti itu. Tapi kalau kalian memberikan makanan yang kalian sukai, jadi apa yang dimakan oleh Rasulullah itu juga dimakan oleh tawanan Rasulullah dalam medan perang. Tidak ada perbedaan. Dan Rasulullah juga berkata, keluarganya juga berkata, sahabatnya juga berkata, aku memberi makanan kepadamu sebagai engkau tawananku, bukan untuk membalas, bukan untuk mengharap balasan darimu atau terima kasih darimu. Memang sudah diajarkan oleh Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jangan kaget. Jadi wajar ketika banyak tawanan perang yang akhirnya bersahadat dan akhirnya maju di medan perang berikutnya jadi lebih barbar, jadi lebih ganas, jadi lebih perkasa, karena menemukan kebenaran di dalam diri Rasulullah. Dalam cerita-cerita, karena Rasulullah ada garis singgungan dengan Nabi ya, mungkin kalau bagi mereka yang tidak percaya, itu mah hanya bisa-bisanya orang Islam saja. Oke, kita tampilkan. Tapi kita tawarkan ini, bagaimana Alexander, the Great Alexander, bagaimana orang-orang besar pada masa itu, Kubilai Khan, Genghis Khan, atau siapapun itu, jenderal-jenderal yang besar. Coba lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap tawanan-tawanan mereka. Rata-rata mereka tidak jali. Hanya satu saja kesalahan itu kenapa negeri Mongol sampai sekarang ternista. Karena ketika mereka berhasil memerangi daerah-daerah Islam, satu hal yang mereka sangat disayangkan adalah membakar habis buku-buku termasuk Al-Quran. Al-Quran mereka bakar habis. Sementara Allah memberi ancaman siapapun yang menodai Al-Quran, siapapun yang melukai Al-Quran, siapapun yang menistakan Al-Quran, mencemooh Al-Quran, sebelum engkau berhadapan dengan aku Tuhan yang Maha Besar, pelindungnya adalah Jibril sampai akhir zaman. Ketika Rasulullah, aduh bagaimana, apakah nanti setelah aku tiada, umat-umat itu bisa tidak sesoleh umat Yahudi, bisa tidak sesoleh umat Nasrani? Kau jangan khawatir, kau jangan takut. Demi Allah, aku yang akan jaga Al-Quran sampai akhir zaman, sampai kiamat. Itu makanya keruntuhan demi keruntuhan mereka dapatkan. Sebenarnya etika dalam perang, dalam apapun itu juga ada. Bagaimana ketika umat Syiah dan umat Sunni bersatu, kala itu merebut, kalau tidak salah Roma ya, kalau tidak salah itu Roma atau Persia. Dan ketika ada sebagian muslim yang menginginkan seluruhnya itu ditumpas, termasuk keluarga raja, ada sebagian yang dari Ahlul Bait fitrahnya mengatakan jangan. Dalam medan perang itu ada etika.
raja, permaisuri, dan anak-anaknya itu tidak boleh dibantai. Karena biar bagaimanapun mereka adalah keturunan bangsawan, keturunan yang terhormat. Kalau mau dinikahkan saja, akhirnya dibagi-bagi anak-anaknya itu yang perempuan dinikahkan. Begitu. Makanya hati-hati. Bersyukur sekarang kita umat manusia semakin cerdas, semakin canggih, semakin menciptakan teknologi informasi. Sehingga dalam perang pun sekarang itu sangat hati-hati, itu bagaimana takutnya Rusia tidak langsung menginvasi Ukraina dengan alasan apapun. Karena tahu kalau dia sekali mendor, klaim Barat punya hak atas Rusia, dan itu juga sangat ditakutkan oleh Rusia. Jadi sekali lagi Allah mengatakan bahwa inilah manusia yang terbaik yang aku berikan contoh kepada kalian. Bagaimana sebelum dunia perang-perangan itu Rasulullah itu sudah menjalin hubungan baik dengan orang miskin dan anak yatim. Dan sekarang tambahan lagi dia juga punya tawanan. Dan hubungan baik itu terus dijaga. Apa yang dimakan Rasulullah, apa yang dirasakan Rasulullah, apa yang dikecapi Rasulullah, itu juga dirasakan oleh orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Di dalam hal ini dikatakan di surat Al-Insan. Dan sekali lagi ada garis bawahnya. Setelah itu, aku memberikan engkau apa yang aku sukai ini bukan karena aku mengharap balasan darimu atau terima kasih darimu, hanya semata-mata karena ridho Allah yang aku harapkan. Yang semata-mata agar Allah tidak mencap aku sebagai orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu caranya bersyukur. Karena salah satu cabang dari bagian kufur adalah salah satu cabang dari yang namanya kufur itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Dan hal itu sangat dibenci oleh Allah. Dan itu juga sangat dibenci oleh manusia, orang tidak tahu terima kasih. Begitu. Etika para nabi, etika para rasul adalah selalu dalam setiap tindak tanduknya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap bulannya, setiap tahunnya, setiap masanya adalah mengharap ridho Allah. Itu udah 3 tingkatan puncak makam pecinta. Hanya mengharap cintanya Allah. Dan tempaan demi tempaan mereka rasakan, sehingga memiliki kesimpulan semacam itu tuh tidak ujuk-ujuk. Makanya klaim Syiah yang mengatakan bahwa para nabi, para rasul itu adalah suci dari sejak lahir sampai mati bisa terbantahkan dengan hal ini. Jadi ada benarnya juga apa yang diklaim Sunni, bahwa Muhammad diangkat sebagai nabi adalah di umur 40 tahun. Karena sebelum itu pasti belum sesuci ketika Jibril mengoperasi hatinya, dikeluarkan segala kedengkian, iri hati, syirik dan lain sebagainya itu. Dan wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Kita manusia itu hanya meraba-raba, hanya bisa sekali lagi, kalau diikuti surat ini adalah hanya bisa untuk mengharap ridhonya. Pun termasuk jika mau mengimani, jika mau mengamalkan bagaimana perbuatan Rasulullah adalah seperti itu. Dia memberi makan orang miskin, dia memberi makan anak yatim, bahkan dia memberi makan tawanan-tawanannya, makanan yang sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia kecap. Dan itu tidak mengharap balasan mereka, tidak mengharap ucapan terima kasih, tidak, hanya mengharap ridho Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin.